SMK Bumi Nusantara menggelar rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah terhadap para siswa didik baru dengan menghadirkan advokat Dr. Kandidat Nurul Hidayah SHMH guna memberikan penyuluhan hukum. Selasa 18 Juli 2023. Penyuluhan yang diberikan advokat Nurul Hidayah diantaranya kenakalan remaja dan bahaya narkoba, tindak pidana lainnya yang diikuti oleh para peserta didik baru dengan harapan mereka tidak terjerumus kepada hal yang negatif. Dalam rangkaian kegiatan itu, advokat Nurul Hidayah memberikan motivasi kepada pelajar untuk terus belajar dengan baik sehingga mereka dapat menggapai cita-cita yang diidamkannya. Antusiasme para pelajar tampak mendengarkan materi-materi yang disampaikan, bahkan diadakan sesi tanya jawab sehingga terbangun komunikasi antara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, terima kasih. Semoga yang menjawab salam Bunda nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha, cita-cita tercapai, nantinya berguna bagi diri sendiri, bagi orang tua, bagi keluarga, agama, nusa bangsa, dan semua umat yang ada di dunia ini. Amin ya robbal alamin. Ya, Bunda pada kesempatan ini berada di ruangan ini untuk menyampaikan penyuluhan hukum buat kalian para siswa dan siswi baru. Ya, sebagai pembekalan, di mana tadi Bunda sudah memberikan judul tentang kenakalan remaja. Dalam hal ini tentang yang menyangkut tawuran, ya. Dan tadi pengalaman masalah-masalah hukum tentang tawuran sudah Bunda sampaikan. Jadi sudah tugas Bunda pada hari ini isi materi di sini, karena antar Bunda dengan SMK Bumi Nusantara Unsur Tangga Besri sudah terjadi kesepakatan, ya, kerjasama di bidang bantuan hukum. Nurul Hidayah, alhamdulillah, sudah berapa tahun ini, namanya panjang sekali. Mungkin anak-anak nanti ya bisa seperti Bunda. Jadi sekarang Dr. Kandidat Nurul Hidayah SHMH. Ada yang ingin jadi pengacara? Nojo? Catat WA Bunda nanti ya, belajar ya. Walaupun baru kelas berapa nih? Kelas 10 ya. Ya, materi yang utama ini adalah tentang kenakalan remaja, yang dalam hal ini adalah tentang tawuran pelajar, ya. Nah, akhir-akhir ini marak sekali kasus tawuran anak-anak sekolah, yang umumnya adalah pelajar SMA. Ya, jadi dalam bulan kemarin ya, Bunda itu mendampingi tersangka anak-anak tawuran di sekolah, ada SMP dan SMA di Bandar Lampung. Ya, Bunda tidak akan menyebutkan sekolahnya. Yang penting nanti ambil hikmahnya. Ya, yang dalam hal ini kategori kenakalan remaja adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, ya. Itu yang banyak terjadi, pasal yang diterapkan oleh penyidik itu polisi, ya.
ya, ini yang lagi marak di Polda Lampung. Itu di pasal 2. Pasal 2 itu, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, ya, senjata penikam atau senjata penusuk, ya, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Anak-anak Bunda mau nggak kena pasal 2 ini? Tidak mau, dan jangan sampai terjadi. Makanya Bunda kasih pemahaman tentang undang-undang ini dulu. Undang-undang nomor 12 tahun 1951 di pasal 2, ya. Bentuknya parang. Oh, parang nggak? Wajahnya segini. Setelah ditanya sama penyidik, kata polisi, parang ini dari mana? Beli online sum-suman. Senjata penusuk apa coba? Celurit, badik, ya kan, pisau panjang besar, ya, linggis, apa? Nah, betul, lebih. Terus kalau cangkul nggak ya? Kalau golok nggak ya? Yang untuk di rumah tangga nggak ya? Tapi ini yang fakta adalah parang, ya. Bunda ikut press release pada waktu itu, panjangnya segini. Nah, jadi begini Bunda terangkan, belum terjadi tawuran, ya, tapi pelajar tersebut memegang parang atau sejenisnya sudah kena Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pasal 2 yang ancaman hukumannya 10 tahun. Tapi kalau bagi anak-anak, ya, anak-anak yang belum dewasa itu ancaman hukumannya dikurangi sepertiga dari ancaman hukuman orang dewasa. Orang remaja, ya, karena tidak hanya tawuran saja, B atau SMA A dan SMA B, ya, terus terjadi proyek-proyekan, geng-gengan, ya. Kalau sekarang bahasa kerennya itu ada geng, ya. Jadi Bunda mengingatkan jangan sampai anak-anak di SMK Bumi Nusantara Wonosobo Tanggamus ini ada yang terlibat penggunaan atau pengedaran narkoba, karena ancaman hukumannya tinggi. Perkenalkan, nama saya Wildan. Asalnya dari Lampung Barat, kesini pindah di Dadirejo. Cita-citamu ingin jadi? Lulus SMA langsung kerja aja. Oh, makanya milih SMK. Nanti mau jurusan apa di SMK? SMK ini ngambil TKJ. TKD itu apa? TKJ. TKJ apa sih? Teknik Jaringan dan Komputer. Oh, bagus. Nama saya Fitri Ayu Novitasari. Cita-citamu? Jadi guru. Jadi guru. Oh, kayak Paraman. Kemauan sendiri atau kemauan orang tua daftar sini? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri, didukung oleh orang tua, ya. Sampaikan, mohon maaf apabila kata-kata dari Bunda yang tidak berkenan di hati anak-anak Bunda semua, ya. Bunda akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai kegiatan, Advokat Nurul Hidayah mengatakan pihaknya bersama tim memberikan penyuluhan hukum bagi siswa-siswi baru di SMK Bumi Nusantara Wonosobo Tanggamus dengan materi tentang kenakalan remaja yang sekarang viral, tentang tawuran para pelajar yang membawa senjata tajam, sehingga disampaikan tentang Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2. Adapun materi yang kami sampaikan tadi adalah tentang kenakalan remaja,
yang sekarang lagi viralnya tentang tawuran para pelajar. Ya. Tadi saya sudah sampaikan tentang Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ya. Ini yang sekarang ini marak ya, marak terjadi di SMA di wilayah Bandar Lampung dan masih dalam tahap penyidikan di Polda Lampung, ada yang di Polresta Bandar Lampung. Jadi pengalaman dalam perkara tersebut inilah tadi yang saya sampaikan kepada para pelajar di sini ya, pelajar siswa dan siswi baru di SMK Bumi Nusantara Wonosobo, supaya menjadi bekal bagi mereka nantinya tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, antara lain yaitu tadi tawuran. Ada juga tadi tentang narkoba ya. Pokoknya kenakalan-kenakalan remaja mudah-mudahan menjadi bekal anak-anak ini ya, para pelajar atau siswi baru di SMK Bumi Nusantara Wonosobo nantinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum ya, menjadi bekal mereka nantinya agar tidak bertindak ya melakukan perbuatan hukum yang sudah saya sampaikan tadi. Wakakesiswaan SMK Bumi Nusantara Suharyono mengucapkan terima kasih atas materi yang diberikan Advokat Nurul Hidayah, sebab materi tersebut sangat bermanfaat bagi siswa-siswinya. Pasalnya, dengan kehadiran Advokat Nurul Hidayah, SMK Bumi Nusantara ini semakin kuat dan juga dapat mencegah pemicu permasalahan-permasalahan, sebab materi yang disampaikan dapat mencegah timbulnya suatu masalah yang terkait salah paham, tawuran, dan sebagainya. Beliau atau Ibu Nurul dalam rangka mengisi materi dalam kegiatan MPLS. Jadi kami sudah melaksanakan 2 hari ini. Nah, dengan kehadiran beliau, mudah-mudahan kami SMK Bumi Nusantara ini semakin kuat dalam hal menyikapi kegiatan-kegiatan dan sebuah ekstra yang mungkin bakal memicu permasalahan-permasalahan karena adanya beliau, sehingga tidak menimbulkan suatu masalah-masalah yang terkait dengan misalnya ya salah paham, tawuran, dan sebagainya. Sehingga beliau hadir kemari itu memberikan motivasi kepada siswa kami, terutama siswa yang baru, supaya mengenal sanksi-sanksi hukum yang dia lakukan, sehingga dia akan membatasi, mudah-mudahan mereka anak-anak kita itu menjadi paham hukum sehingga tidak melakukan sesuatu yang dianggap menyalahi atau tidak melakukan kriminalitas, terutama tidak melakukan hal terkait dengan remaja atau kenakalan remaja. Itu pendapat dari kami, mudah-mudahan anak-anak kami bisa menjadi anak yang baik semuanya. Untuk kerjasama atau MOU-nya kami sudah, yaitu sejak bulan Juni kemarin, belum begitu lama, namun begitu kami MOU, beliau sangat welcome sekali dan sangat memberikan edukasi kepada kami, sehingga beliau bisa menyempatkan untuk hadir di SMK Bumi Nusantara ini. Karena apa? Dengan adanya MOU betul-betul sudah menjadi sebuah pegangan untuk kami. Untuk jumlah penerimaan siswa baru tahun 2023-2024 ini semuanya yang terdaftar 201, cuman yang ikut dalam kegiatan MPLS itu 192. Mengapa? Karena yang 9 siswa itu mendaftar cabang sekolah lain, sehingga di negeri maksudnya, sehingga yang 9 itu memilih yang di negeri gitu. Nah, untuk kami ini ada 3 jurusan, yaitu akuntansi, kemudian OTKP, kemudian TKJ. Jumlah masing-masing semuanya yang kami terima 192 itu terdiri dari 3 jurusan tersebut gitu.
Untuk harapan kami sih dengan adanya MPLS ini, anak mengenal lingkungan sekolah dengan sepenuhnya. Artinya merasa memiliki mereka, kemudian mereka itu saling menjaga satu dengan yang lain. Dengan jumlah 192 tersebut, mudah-mudahan semuanya sudah mengakui kebersamaan. Artinya sudah menjalin satu keluarga. Itu harapan kami, tidak ada masalah ke depannya, apalagi ditunjang dengan materi-materi yang sifatnya baru bagi kami yang diberikan oleh Ibu Nurul tersebut. Kalau jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 3 berapa siswa, Pak? Kurang lebih sekitar 480. Nama saya Aprika, jabatan saya di SMK Bumi Nusantara sebagai Ketua OSIS. Di sini kami melakukan persiapan sekitar 2 minggu untuk mempersiapkan bangku, terus aula, dari susunan acara, dan mungkin masih banyak lagi sih. Saya belum seberapa mengenal beliau, tapi setahu saya beliau itu adalah seorang pengacara. Materi yang diberikan beliau kurang lebihnya mengenai hukum dan KUHP itu dan narkoba. Nakalan remaja juga yang mungkin yang masuk karena kita sedang memasuki masa remaja. Harapan saya rekan-rekan saya lebih tahu mengenai hukum dan bisa bertindak ketika dia mendapatkan perilaku yang melanggar hak asasi manusia. Dia bisa melapor karena hal tersebut kemungkinan besar masuk ke dalam pasal-pasal yang ada di undang-undang di Indonesia ini. Dari Kabupaten Tanggamus, Marsha Media Prioritas TV melaporkan.